ما خود را برای این لحظات آماده کردیم و برای همه سناریوها برنامه ریزی کردیم حتی برای zaman بعد از شهادت امام خامنه‌ای aziz. Pernyataan yang disampaikan dengan nada tegas itu langsung memantik perhatian dunia. Kalimatnya lugas, berulang, dan penuh penekanan. Kami telah menyiapkan diri untuk saat ini, dan kami telah menciptakan program untuk semua skenario. Bahkan program ini telah diciptakan untuk saat setelah kematian Imam Khomeini. Ucapan tersebut bukan sekedar retorika biasa. Di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat antara Tehran, Washington, dan Tel Aviv, pesan itu terdengar seperti deklarasi kesiapan menghadapi fase paling ekstrim dalam dinamika kekuasaan dan konflik regional. Nama Ali Khomeini memiliki bobot simbolik dan strategis yang sangat besar dalam sistem politik Iran. Sebagai pemimpin tertinggi, ia bukan hanya figur religius, tetapi pusat gravitasi kekuasaan politik dan militer. Maka ketika sebuah pernyataan secara eksplisit menyebut skenario setelah kematian Imam Khomeini, itu berarti Iran ingin mengirim pesan bahwa stabilitas negara tidak bergantung pada satu figur semata. Ini adalah sinyal keberlanjutan institusional. Sebuah pesan bahwa struktur kekuasaan telah dirancang untuk bertahan bahkan dalam kondisi paling genting sekalipun. Dalam sistem Republik Islam Iran, konsep rahbari atau kepemimpinan tertinggi adalah fondasi utama. Mekanisme suksesi telah diatur melalui Dewan Ahli, sebuah badan yang memiliki kewenangan memilih dan mengawasi pemimpin tertinggi. Artinya, pernyataan tersebut bukan ancaman kosong, melainkan pengingat bahwa Iran memiliki kerangka konstitusional yang siap berjalan ketika transisi terjadi. Dengan kata lain, siapapun yang berharap pada kekosongan kekuasaan sebagai celah intervensi harus berpikir ulang. Namun, pesan itu tidak berhenti pada urusan internal. Dalam bagian lain pernyataan tersebut, ada penegasan langsung yang ditujukan kepada Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Penyebutan dua nama ini secara eksplisit menunjukkan bahwa komunikasi tersebut bersifat eksternal dan konfrontatif. Frasa yang diulang berkali-kali, mereka mempunyai kegiatan yang tidak dapat dipertahankan, adalah bentuk delegitimasi terhadap langkah-langkah politik dan militer yang dinilai mengancam Iran. Dalam diplomasi internasional, pengulangan adalah teknik penegasan. Ketika sebuah kalimat diulang secara konsisten, itu menandakan urgensi dan intensitas pesan. Iran seolah ingin menegaskan bahwa tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat dan Israel, apakah itu sanksi ekonomi, operasi intelijen, serangan terbatas, atau tekanan diplomatik, tidak akan mampu bertahan lama. Pesan tersebut bisa dibaca sebagai ancaman balasan atau sebagai strategi pencegahan. Dalam teori hubungan internasional, ini dikenal sebagai deterrence signaling, yaitu upaya menunjukkan kesiapan untuk membalas agar lawan mengurungkan niatnya. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat bukanlah fenomena baru. Sejak Revolusi Islam 1979, hubungan kedua negara berada dalam kondisi antagonistik. Sanksi ekonomi, embargo, hingga insiden militer di kawasan Teluk Persia telah menjadi bagian dari dinamika panjang tersebut. Di era kepemimpinan Donald Trump, tekanan terhadap Iran meningkat melalui kebijakan maximum pressure yang mencakup penarikan diri dari perjanjian nuklir dan penekatan sanksi. Sementara itu, Israel di bawah Benjamin Netanyahu secara konsisten menyatakan bahwa Iran merupakan ancaman eksistensial, terutama terkait program nuklir dan dukungan terhadap kelompok-kelompok milisi di kawasan. Dalam konteks inilah, pernyataan Iran harus dibaca. Ketika disebutkan bahwa Anda telah meletakkan kaki di atas jaringan hitam kami, frasa tersebut syarat makna simbolik. Jaringan hitam bisa ditafsirkan sebagai jaringan strategis yang dimiliki Iran di berbagai lini. Bisa merujuk pada kemampuan cyber, jaringan intelijen, atau bahkan jaringan aliansi non-negara di kawasan Timur Tengah. Iran diketahui memiliki pengaruh signifikan melalui kelompok-kelompok sekutu di Lebanon, Irak, Syria, dan Yaman. Struktur ini sering disebut sebagai poros perlawanan, sebuah jaringan yang memungkinkan Iran memproyeksikan kekuatan tanpa harus terlibat dalam perang konvensional langsung. Jika yang dimaksud adalah jaringan cyber, maka ancamannya bersifat asimetris.
perang modern tidak lagi hanya berlangsung di darat, laut, dan udara, tetapi juga di dunia maya. Serangan terhadap infrastruktur digital, sistem keuangan, atau fasilitas energi bisa menjadi instrumen tekanan yang efektif. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan meningkatnya eskalasi perang cyber antar negara, dan Iran termasuk salah satu aktor yang diperhitungkan dalam domain tersebut. Ketika pernyataan itu menyebut bahwa kegiatan ini tidak akan berlanjut selama beberapa hari, ada nuansa batas waktu. Seolah-olah Iran memperingatkan bahwa kesabaran mereka ada batasnya. Ini bisa diartikan sebagai ultimatum terselubung. Dalam banyak kasus krisis internasional, periode waktu yang disebutkan dalam retorika politik sering menjadi sinyal bahwa sesuatu sedang dipersiapkan. Entah itu langkah diplomatik intensif, aksi militer terbatas, atau operasi rahasia. Namun penting untuk memahami bahwa retorika keras tidak selalu berarti perang akan pecah. Dalam politik Timur Tengah, bahasa konfrontatif sering menjadi bagian dari strategi domestik maupun eksternal. Secara domestik, pernyataan tegas memperkuat legitimasi pemerintah di hadapan rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak tunduk pada tekanan asing. Secara eksternal, retorika tersebut berfungsi sebagai alat tawar dalam negosiasi yang mungkin berlangsung di belakang layar. Iran juga memahami bahwa perang terbuka dengan Amerika Serikat atau Israel akan membawa konsekuensi besar, tidak hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi stabilitas internalnya. Oleh karena itu, strategi yang lebih mungkin adalah eskalasi terkontrol. Artinya, ketegangan dibiarkan meningkat pada level tertentu untuk menciptakan tekanan, namun tetap dijaga agar tidak melampaui ambang konflik total. Model ini telah terlihat dalam berbagai insiden sebelumnya, di mana serangan balasan dilakukan secara terukur untuk mengirim pesan tanpa memicu perang besar. Dampak global dari setiap eskalasi Iran tidak bisa diabaikan. Kawasan Timur Tengah merupakan jalur vital energi dunia. Setiap ancaman terhadap stabilitas di Teluk Persia berpotensi mengguncang harga minyak internasional. Pasar global sangat sensitif terhadap sinyal konflik. Investor akan segera bereaksi, nilai mata uang bisa berfluktuasi, dan ketidakpastian ekonomi meningkat. Karena itu, pernyataan seperti ini tidak hanya didengar di Washington atau Tel Aviv, tetapi juga di bursa saham dunia. Dalam perspektif strategis, Iran tampaknya ingin menunjukkan 3 hal sekaligus. Pertama, kesinambungan kekuasaan tetap terjaga, bahkan jika terjadi perubahan kepemimpinan. Kedua, kapasitas balasan tersedia dan siap digunakan. Ketiga, lawan harus mempertimbangkan ulang langkah-langkah yang dianggap provokatif. Dengan menyebut nama Trump dan Netanyahu secara langsung, pesan itu bersifat personal sekaligus politis. Ini bukan lagi pernyataan abstrak tentang musuh, tetapi komunikasi yang ditujukan kepada individu yang memegang kekuasaan. Ada juga dimensi psikologis dalam pernyataan tersebut. Pengulangan kalimat yang sama menciptakan efek sugestif, seolah-olah ingin menanamkan keyakinan bahwa tindakan lawan memang tidak akan bertahan. Dalam peperangan modern, perang persepsi sama pentingnya dengan perang fisik. Menguasai narasi berarti mengendalikan opini publik, baik di dalam negeri maupun di luar. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ini pertanda eskalasi yang segera terjadi? Untuk menjawabnya, perlu melihat pola historis. Iran cenderung menghindari konfrontasi langsung berskala penuh. Sebaliknya, mereka mengandalkan strategi tidak langsung, baik melalui sekutu regional maupun instrumen non-konvensional. Jika benar ada langkah balasan dalam waktu dekat, besar kemungkinan bentuknya terbatas namun simbolis, cukup untuk menunjukkan kapasitas tanpa memicu invasi besar-besaran. Namun di sisi lain, dinamika politik domestik di Amerika Serikat dan Israel juga berperan. Pemimpin yang berada di bawah tekanan internal kadang menggunakan isu keamanan eksternal untuk memperkuat posisi politiknya. Jika retorika saling keras ini terus meningkat, resiko mispersepsi akan semakin besar. Dalam sejarah hubungan internasional, banyak perang pecah bukan karena niat awal, tetapi karena salah tafsir terhadap sinyal lawan. Karena itu, dunia kini berada dalam fase menunggu.
Apakah pernyataan tersebut akan diikuti tindakan nyata? Ataukah ini bagian dari permainan tekanan menjelang negosiasi yang lebih besar? Yang jelas, pesan itu telah terkirim. Iran menyatakan dirinya siap, bahkan untuk kemungkinan terburuk. Siap menghadapi tekanan, siap menghadapi transisi kepemimpinan, dan siap menghadapi konfrontasi jika diperlukan. Pada akhirnya, stabilitas kawasan akan sangat bergantung pada bagaimana para pemimpin membaca situasi ini. Apakah mereka memilih jalur deeskalasi dan diplomasi, atau justru memperkeras sikap? Sejarah telah menunjukkan bahwa Timur Tengah adalah kawasan dengan keseimbangan yang rapuh. Satu langkah keliru dapat memicu efek domino yang luas. Pernyataan itu mungkin singkat dan repetitif, tetapi implikasinya panjang dan kompleks. Ia berbicara tentang kesinambungan kekuasaan, tentang jaringan strategis, tentang ancaman balasan, dan tentang batas kesabaran. Ia juga mengingatkan bahwa dalam geopolitik modern, pesan seringkali sama pentingnya dengan tindakan. Dunia kini menanti, apakah kata-kata tersebut akan tetap menjadi retorika atau berubah menjadi babak baru dalam konflik yang lebih besar.